Aneh. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudina Maulana dari RA8. Stop it. Get some help. Sini ada prinsip etika tanggung jawab dalam administrasi kesiswaan dan etika lingkungan di lembaga pendidikan Islam. Manusia sebagai khalifah atau amanah dan tanggung jawab. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Besar untuk menjaga dan mengelola alam semesta dengan penuh hikmah dan keadilan. Tanggung jawab etis ini menuntut kita untuk selalu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan memelihara lingkungan hidup. Administrasi kesiswaan di lembaga pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai amanah ini, membentuk karakter siswa agar menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan alam. Next, lingkungan hidup dalam Islam, landasan Al-Quran dan Hadis. Larangan merusak bumi ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 secara tegas melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menjadi fondasi utama dalam etika lingkungan Islam, menanamkan pentingnya menjaga harmoni ekosistem, prinsip keseimbangan mizan. Yang kedua ya, konsep mizan mengajarkan manusia untuk selalu menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk interaksinya dengan alam, mengambil cukupnya, tidak berlebihan atau israf dalam kunci berkelanjutan. Terakhir, kasih sayang terhadap makhluk. Hadis Nabi Muhammad SAW berulang kali menekankan kasih sayang terhadap semua makhluk sebagai bagian integral dari ibadah. Ini meliputi perlakuan baik terhadap hewan, tumbuhan, dan seluruh komponen alam. Next, integrasi etika lingkungan dalam administrasi kesiswaan. Pendidikan Islam adalah wadah ideal untuk membentuk kesadaran ekologis siswa. Melalui nilai-nilai Islam, kita dapat menanamkan pemahaman mendalam tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Studi kasus pendidikan lingkungan berbasis Islam di Sekolah Islam Nusantara Bandung ya. Implementasi dan hasil. Ini yang Sekolah Islam Nusantara di Bandung telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran, khususnya Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 ke dalam pembelajaran lingkungan hidup. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman bahwa alam adalah tanda kebesaran Allah yang harus dijaga. Hasilnya menunjukkan pentingnya signifikan dalam kesadaran dan sikap peduli lingkungan di kalangan siswa. Mereka lebih proaktif dalam menjaga kebersihan, menghemat air dan listrik, serta berpartisipasi dalam program berulang. Ada tantangan dan rekomendasi juga. Meskipun sukses terhadap tantangan seperti perlunya pelatihan guru dan berkelanjutan dalam dukungan kebijakan yang kuat dari pihak sekolah dan pemerintah, penguatan pendidikan lingkungan membutuhkan komitmen jangka panjang dan sumber daya yang memadai. Sinergi antara kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan dukungan komunitas adalah kunci yang mencapai keberlanjutan program ini. Next, ada etika administrasi kesiswaan membangun karakter bertanggung jawab. Di sini ada 4 ya, tentang etika administrasi kesiswaan atau membangun karakter bertanggung jawab. Yang pertama ada pengelolaan amanah. Administrasi kesiswaan adalah pengelola amanah dalam membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab. Setiap kebijakan dan keputusan harus mencerminkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua ada kepedulian sosial.
Kepedulian sosial mencakup kesadaran bahwa masalah lingkungan seringkali berdampak pada komunitas rentan. Siswa diajak untuk berempati dan berkontribusi pada solusi yang adil. Yang ketiga ada keadilan ekologis. Menanamkan nilai keadilan ekologis berarti mengajarkan siswa untuk tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dan memahami dampak tindakan mereka terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Yang keempat ada teladan guru. Peran guru dalam dan pembina sangat penting sebagai teladan dengan menerapkan etika Islam. Etika Islam dalam kehidupan sehari-hari, mereka menginspirasi siswa untuk menjadi agen perubahan positif. Next ada dampak positif etika lingkungan dalam pendidikan Islam ya. Integrasi etika lingkungan dalam pendidikan Islam membawa dampak yang luas dan positif, membentuk generasi masa depan yang lebih bertanggung jawab dan peduli. Di sini ada 3. Yang pertama ada membentuk generasi sadar lingkungan. Siswa tumbuh dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya berkelanjutan alam dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada mengurangi perilaku merusak. Kesadaran ini akan mengurangi perilaku konsumtif dan merusak lingkungan di kalangan siswa, menciptakan gaya hidup yang lebih lestari. Yang ketiga ada mendorong aksi nyata. Pendidikan ini mendorong tindakan nyata pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari ibadah dan pengabdian kepada masyarakat, bukan hal sekedar teori. Oke, next yang terakhir ya, ada kesimpulan dan aksi nyata. Di sini ada tanggung jawab khalifah atau pemimpin ya. Khalifah itu tanggung jawab manusia sebagai khalifah harus tercermin dalam setiap aspek administrasi keuangan dan etika lingkungan di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua ada potensi pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk membentuk kesadaran ekologis yang berkelanjutan, menghasilkan individu yang peduli dan proaktif. Yang terakhir ada mewujudkan perubahan. Mari bersama mewujudkan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat pembinaan karakter dan pelestarian alam demi masa depan generasi dan bumi yang lebih baik. Mungkin segitu saja dari saya.